irduhu haram kehormatannya, wa maluhu hartanya, wa damuhu dan darahnya. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang itu merasa berbuat jahat ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hadis Abu Hurairah. Kalau tadi riwayat At-Tirmidzi, ini riwayat Muslim. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabakhudu. Janganlah kalian saling hasud, janganlah kalian saling najas. Najas itu praktik curang dalam jual beli. Modusnya seseorang bersepakat dengan orang lainnya agar orang lainnya itu memerankan peran sebagai pembeli kalau ada pembeli yang lain. Lalu dia menawar pura-pura hanya untuk memancing penawar yang lain, memanas. Nah, itu namanya najas. Jadi kalau saya sedang berdagang lalu ada pembeli, nah ini yang saya sewa itu kemudian dia berpura-pura sebagai pembeli, memuji-muji barang dagangan saya. Kalau dia menawar, oh ini 100.000. Nah ini yang saya tugaskan itu, wah ini 150.000 juga berani gitu, pasti kepancing kan. Itu namanya najas. Kalau sekarang modusnya modus endorse ya. Endorse ini barang ini bagus, bari manehna ge teu make. Kayak artis mengiklankan HP apa dulu Indonesia itu Advan. Artisna ge makena Apple teu make Advan. Itu najas. Atau iklan sama ini terbaik, kartu ini terbaik, padahal teu kitu. Ini najas. Mereka memasarkan, memuji-muji produk, padahal sebetulnya produknya tidak sebagus yang dipuji. Wala tabaghudu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Membelakangi itu maksudnya saling memalingkan muka, saling tidak menyapa, pura-pura tidak tahu. Ini semuanya berawal dari hasud. Hasud itu iri. Iri karena orang lain lebih maju. Iri karena orang lain lebih sukses. Hatinya tidak bahagia kalau melihat orang lain lebih terkenal, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih disayangi oleh orang lain, gak suka. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ada saling benci, saling membelakangi, saling menjauhi. Kalau saling menjauhi karena memang ia pindah ke DT, pindah ke DT, nggak jadi soal. Ini yang dimaksud di sini saling benci, saling menjauhi di sesama muslim. Kalau saling benci dengan orang kafir mah ya memang harus. Ya, meski tidak kemudian kita harus selalu menampakkan permusuhan kepada mereka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual sebagian kalian di atas penjualan yang lainnya. Ini modelnya bisa
menjual, bisa membeli, bisa menawar. Bahkan termasuk di hadis lain mengkhitbah, nggak boleh. Kalau menjual contohnya begini, ada sekolah yang butuh seragam, lalu kemudian disepakati satu vendor. Nih, ke vendor ini bikin misalkan 200 seragam. Harganya per piecesnya misalkan 50.000 ya, atau 100.000. Lalu saya sebagai vendor yang lain sesudah tahu itu, tahunya misalkan dari guru setempat, saya datang ke sana, ke sekolah itu. Bapak bikin, saya juga bikin seragam. Oh udah ke sana, 100.000 udah diuangkan belum Pak? Belum. Udah kainnya belum? Belum. Ya udah ke saya aja, saya berani 75.000. Ini kualitasnya. Nah itu nggak boleh. Ya, itu menjual di atas penjualan orang lain. Ini sudah deal nih, sudah deal jual beli. Ini dia nyelai begitu saja, nggak boleh. Atau saya tahu di Masjid Ar-Risalah ini ada yang biasa dagang. Dagang apa? Misalkan dagang gorengan. Ya. Lalu tiba-tiba ya saya juga dagang di tempat ini. Kalau yang biasa dagang gorengan itu di sana di bawah, wah saya mah di sini. Ya, di teras misalnya. Jual belinya sama, harganya sama, atau bahkan lebih murah. Itu sama dengan menjual di atas penjualan orang lain. Ini kan sudah biasa yang dagang di sini si anu, kecuali kalau memang dibikin pasar oleh Masjid Ar-Risalahnya. Sok silakan. Siga di piade jadi pasar teman. Pasar plus ngaji, duka ngaji plus pasar. Tapi nggak apa-apalah, wisata ngaji, wisata kuliner ada banyak baiknya, membangkitkan perekonomian, itu silakan. Kalau misalkan boleh nggak ada tukang nasi kuning 2 di sini, ya silakan. Kalau tidak ada satu yang lebih dulu, gitu. Kalau misalkan ada yang lebih dulu, ini saya mau dagang lagi, ya kan minta izin dulu. Memangnya iya teh sudah overload ya, tidak terlayani pesanannya atau gimana ya. Kalau masih, ya itu sama dengan membunuh, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang tukang nasi kuning memang nggak laku karena nggak berkualitas misalkan, ya udah kita dagang, tentunya minta izin dulu ya. Saya dulu kalau ke Garut lalu diminta oleh mahasiswa menjual buku, yang kau usah langsung ngarah hargana mirah, ya nggak bisa karena di sini sudah ada kios buku. Masa saya menjual di atas penjualan orang lain? Atau kalau saya ke IAIP Bandung ya, ada mahasiswa, saya mau beli buku, Ustaz jangan ke saya, kan itu ada ya agennya. Kalau saya menjual di wilayah agen yang ada, itu sama dengan menjual di atas penjualan orang lain. Dan yang begini ini haram ya, pipasiaun, karena melanggar kehormatan seorang muslim sesama pedagang. Itu sampai berantem ada itu. Jadi dia memasok barang ke satu pabrik ya. Ini temannya dia memasok lagi banting harga, itu sampai berantem. Bahkan ada yang sampai mau asalnya kaya nih jadi miskin gara-gara dibegitukan. Kalau bersaing ya bersaing, tapi tong gitu tak, tong nyalip ya. Kalau misalkan sekarang kan zamannya terbuka ya, jadi jangan kita yang masuk ke sana, udah aja kita cukup promosi biasa. Kalau dia yang kemudian datang ke kita, ini katanya di sini lebih murah, oh iya silakan. Itu kan dia membeli ke kita, bukan kita yang masuk ke dia memutus
penjualan orang lain. Hal yang sama juga berlaku dalam membeli. Dalam membeli itu, misalkan di situ Aksan, tukang kusen, ya. Pesan kusen, saya 5 juta. Ya. Diambilnya 1 minggu lagi. Gitu. Pas sudah 1 minggu, ternyata nggak ada kusennya, masih dibikin. Kan janjinya Bapak 1 minggu. Iya, canda gimana nih, banyak proyek masih dibikin. Kusen mah bisa dengkekeun atuh. Ya, bata geus masang tinggal ngadaguan kusen. Ya saya kalau nade kan mau di plur ngadaguan kusen. Ternyata ya disidik-sidik ya. Kusen pesanan kita itu tiba-tiba ada orang lain. Pak, saya butuh kusen. Oh, saya lagi ngerjain yang ini. Itu milik siapa? Ini beli-beli sama si A misalnya, sama saya. Berapa? 5 juta. Udahlah saya bayar 7 juta. Pokoknya saya pengen kusen yang itu. Nah itu haram tuh. Ya. Kalau tahu kita itu barang sudah dibeli oleh orang lain, gak boleh kemudian kita beli. Bahkan dengan menawar harga yang mahal. Sekalipun penjual pun jangan begitu. Wah cenah ieu leuwih mahal. Ini barang yang pesanan si A dipindahkan ke sini. Tuh yang seperti itu termasuk ya bi' ba'dukum ala ba'din. Termasuk menawar. Kan khiyar itu ada khiyar majelis ya. Ada khiyar syarat. Kalau khiyar majelis yang tawar-menawar kontan di tempat. Kalau khiyar syarat boleh pakai dulu seminggu ya. Oh ya silakan. Nanti kalau enggak pas boleh dikembalikan ya. Nah ini dalam proses begitu dia kemudian menawar, udahlah itu saya beli, saya nggak usah pakai, saya beli sekarang, padahal itu barang sedang dalam penawaran orang lain. Atau dalam khiyar majelis pun sama. Misalkan saya sedang menawar barang ini, ya, sedang deal-dealan, tiba-tiba ada orang lain, udahlah saya beli, saya berani beri-beri, gak boleh itu. Menyakiti itu, menghinakan, merendahkan. Tadi bihasbi ri'in minal muslim minasyarri. Seorang muslim harus merasa berbuat jahat. Itu satu kejahatan. Kalau kita menawar di atas penawaran orang lain. Termasuk mengkhitbah di atas khitbah yang lain. Bapak misalkan udah punya cita-cita hayang boga minantu teh anak si Ustad Anu gitu. Tahu ternyata sudah dikhitbah oleh si Anu, datang. Udahlah sama anak saya. Nih begini. Itu nyalip di tikungan ya. Pagar makan tanaman cenah cek lagu baheula mah enggak boleh. Jadi ini sudah dikhitbah, sudah mau menikah dengan yang lain, ini menyalip di tikungan enggak boleh, kecuali dalam hadisnya seizinnya atau pengkhitbah yang pertama membatalkan khitbahnya. Baik itu perempuannya ataupun laki-lakinya. Membatalkan silakan, baru masuk. Tapi kalau kemudian ini baik si pemudanya atau calon mertuanya sengaja masuk untuk memutuskan itu haram. Nggak bisa dalilnya karena cita-citanya kedaguan. Ya. Kalau memang sudah ada yang punya, kita nggak boleh masuk. Jadi bapak kalau mau khitbah pastikan dulu calon minantu nedek di khitbah itu betul-betul belum ada pasangan. Pastikan dulu orang tua juga kalau mau menerima pinangan tuh tanya dulu. Ini dia sudah ada yang mengkhitbah belum? Mengkhitbah itu ya menanyakan kepastian siap ditikah atau tidak. Baik itu ke perempuannya ataupun ke orang tuanya. Memang adabnya ke orang tua karena walinya adalah orang tuanya. Cuma mungkin sudah ada yang mengkhitbah, pra-khitbah ya, ke perempuannya langsung. Sehingga transfer pemain, memang kudu ka klub nah, tapi kan sok aya
nu lewat pemain heula ya, bikin pra kontrak. Ya. Nah, itu kan dalam khitbah juga begitu. Memang khitbah ke orang tuanya karena walinya dia. Tapi zaman sekarang kan anak-anak pra khitbah. Sudah minang meminang. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim lainnya. La yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghinanya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menelantarkannya. At-taqwa hahuna, berisyarat ke dadanya. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkiru akhahul muslim, cukup seorang merasa berbuat jahat ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim pada muslim lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, kehormatannya. Saya jujur ya bingung nih ngajelaskeun hadis ieu teh kumaha ngasupkeunna kana hate, karena kenyataannya susah. Di masjid hese neangan anu ala lakur teh nya aya, kebanyakannya teu akur, teu patuh nyatanya. Di RT, di RW, di yayasan, di ormas, di persis, PJ, PC, PD, PW, PP ya, menggunjingkan ketua menggunjingkan taskil, seakan gak merasa dosa, padahal bihasbim ri'in minasyarri, itu jahat tuh, sama dengan membunuhnya. Gibah itu bunuh lalu dimakan dagingnya, keji kan? Kalau ada orang membunuh saja itu sudah keji, ini apalagi udah bunuh lalu kemudian didahar dagingnya telah dimutilasi. Orang yang membunuh lalu mutilasi ya. Seperti kita baca berita yang mahasiswa UI itu kan, dipaehan ku babaturana tuluy disuputkeun aya ge anu dimutilasi. Pan jengkel kita mendengarnya. Ini apalagi udah dibunuh, dimutilasi, kemudian didahar dagingnya, atah deh gitu. Kan kurang ajar. Dan itu Allah menggambarkan itu sebagai gibah, gibah deh gitu. Kenapa? Karena kan ini disetarakan antara kehormatan dengan darah. Sama. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Harta sama. Ini dalam bab dunia manajemen ya, bagaimana ini persaingan yang tidak sehat, silih habak gitu, silih hantem. Dunia bisnis juga sama, dunia dagang juga sama, dunia politik apalagi. Seakan-akan saling hantem ya, bab duniawi kan ujung-ujungnya. Bahkan ustadz oge teu mustahil. Atau salah gua abdi we eta mah. Ustaz itu mah batalkeun. Jadi ya, menjual di atas penjualan orang lain. Sampai wah tong onang-onang di ustaz eta. Seakan-akan tidak merasa berdosa, padahal ieu dua ustaz teh sarua Islam, sarua Persis, sarua Muhammadiyah, sarua Salafi. Tapi dalam perenungan pribadi saya, ya mudah-mudahan bisa memasukkan, bisa memahamkan. Ini kuncinya tergantung pada sejauh mana Nabi tadi berisyarat at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna.
Allah menekankan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa, bukan paling terkenal, bukan paling kaya, bukan yang paling sukses, bukan yang paling dikenal jasanya, bukan yang paling banyak ngajarnya, paling banyak ceramahnya, bukan yang paling banyak nyumbangnya, bukan. Tetapi yang paling takwa. Artinya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melampaui sekat-sekat dunia. Mengajak kita untuk melabrak penjara-penjara dunia. Orientasi kita ke akhirat, takwa maka Allah. Contoh, kalau saya di masjid dikasih jabatan rendah menurut orang lain, puntennya sanes ngahina geus contoh. Misalkan saya hanya dijadikan bagian kebersihan. Saya dokter. Sedangkan yang lain nu teu lulus mualimin acan dijadikan bendahara, dijadikan sekretaris. Kalau orientasi saya dunia, saya berpikir kok saya dokter jadi tukang kebersihan. Ini justru buat menguji sejauh mana ketakwaan kita. Bertanya boleh, tapi kalau ketua udah tarima samina watun, ya udah. Memang pekerjaan kebersihan lebih rendah pahalanya dibanding bagian keuangan? Enggak. Asal kita bekerja dengan ikhlas, pahala itu dinilai dari keikhlasannya, dari innamal a'malu bin niat, dari niatnya. Sejauh mana hati kita tulus, ikhlas, lurus, betul-betul mengabdi untuk Allah. Saya lupa pada saat itu bahwa kemuliaan itu bukan ditentukan oleh jabatan bendahara, sekretaris, ketua, bukan. Kemuliaan itu ditentukan sejauh mana kita mampu membuktikan ketakwaan. Meski saya jadi bagian kebersihan, saya harus betul-betul takut kepada Allah dalam tugas saya. Jangan pedulikan orang lain. Cuma dokter jadi kebersihan, sarjana cuma jadi tukang kebersihan, dokter cuma jadi tukang kebersihan, nggak apa-apa. Bagian kebersihan juga terhormat sampai Nabi memarahi sahabat. Kamana cenah ibu-ibu yang tukang sesapu? Nabi cenah meninggal dunia tadi malam. Saya nggak memberitahu Nabi karena takut mengganggu. Marah Nabi, mana kuburan aja. Afala adatumuni, tata membahas abi, mana lain bejaan aing, gitu. Mana kuburan? Langsung Nabi datang, sholat langsung di atas kuburan. Ini takwa itu begini. Ya. Contoh yang lain, saya misalkan doktor, jabatan saya cuma guru SD misalkan, harta saya nama geus boga mobil, misal baheula can boga mobil belum punya rumah, ya. Jadwal mengajar sedikit hanya karena saya masih muda misalkan. Tapi yang lain yang senior, doktor henteu, sarjana lain gitu, ngajar ge di santri tepati alus, ya. Tapi jamna loba, pangajianna loba di. Nah, wada pikara sepun jamaah, panu pikara sepun teh cantak rupang alus na. Ya. Rumah punya, mobil punya, istri 4 misalkan. Ya. Kalau saya masih terpenjara dalam dunia, saya pasti hasut. Loh kok dia lebih rendah ilmunya dari saya, jabatannya, gelarnya lebih rendah dari saya,
Kalau ngajar perasaan saya lebih bagus saya dibanding dia. Ceramah lebih bagus saya dibanding dia eta mengenai. Ini biasanya dalam kesendirian ketika safar. Da ieu mah safar ngadon dicocokan we jejewir teh ku lagu. Teh kumaha merenung. Bagaimana kita melihat langit, bagaimana kita melihat gunung, bumi, safar teh kuduna mah gitu. Makanya doa musafir itu lebih diijabah. Karena ada hadisnya. Saya tulis juga di buku Ar-Risalah yang saya. Urang mah da boro-boro ningali langit, bumi, apa we sesurian. Dan perenungan itu bukan hanya di sana kan, perenungan itu yang banyak Allah sarankan tuh wa minal laili fasabbihu wa minal laili fasjud lahu wa minal laili fatahajjad bi. Ya, banyak tuh. Jadi bagi kita yang masih susah menghilangkan sifat hasud, ting kabatur teh ngewa we gitu. Melihat orang lain yang salah pun kita kan bahas kemarin, lain hayang nutupan, hayang nate, gitu nggak boleh kir, ieu teh teu balik gitu. Karena kita kurang merenung, apa untungnya kita dari itu? Justru rugi. Kita tercatat orang jahat, kita tercatat orang kejam dalam perspektif Allah. Yang kita pedulikan ini perspektif manusia atau perspektif Allah. Yang kita jadikan standar ini menurut orang-orang atau menurut Allah, apa yang kita pedulikan? Nah, itulah mungkin ya yang saya pahami setidaknya pribadi kerengupahan diri nyalira ya Pak, kan saya masih muda ya. Karena saya masih muda, masih banyak nafsu ya. Kebetulan titel saya paling tinggi di dunia pendidikan. Jadi kerengupahan banyak-banyaklah merenung. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.